Itu sih yang bisa kulihat mengenai curhatan dia tentang kamu, tapi lebih banyak pujiannya yang kulihat di sini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, dan di reading kali ini aku akan membuat tema yang berjudul apa curhatan dia tentang kamu di depan teman dan keluarganya. Jadi kita akan lihat di depan mereka ini apakah dia curhat tentang kamu, atau dia muji kamu, atau ada hal-hal tentang kamu yang sedang dia pikirkan. Oke, tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau aku udah bikinin prediksi cinta untuk masing-masing zodiak. Udah lengkap 12 zodiak untuk teman-teman yang single dan couple. Teman-teman bisa cek aja di playlist. Kamu pilih prediksi 2021, di situ udah ada semua. Untuk tema keuangan dan kejutan yang akan datang akan aku posting setelah ini. Jadi kamu tungguin aja, oke? Dan sekarang kamu bisa pilih kartunya. Kamu pilih pakai intuisi kamu seperti biasanya. Bisa lihat dari gambarnya, dari tulisannya, mana yang paling memanggil hati kamu. Ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Oke, kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita lihat ya. Apa aja curhatan dia tentang kamu di depan teman dan keluarganya. Kalau dari kartu penandanya, awakening. Bersama dengan kamu yang bisa dia rasakan adalah tentang kesadaran, terbangunnya dia dari suatu hal, tersadarkannya dia terhadap sesuatu. Nah, apakah itu kita akan lihat dari kartu lainnya. Aku akan simpan dulu kartu ini, akan kubahas nanti. Ini juga nanti, ini dulu ya. The Hermit, Temperance, Five of Swords, Page of Swords, dan The Emperor. Oke. Buat teman-teman yang memilih file pertama, di sini yang bisa aku lihat ya, yang sering banget dia curhatin tentang kamu adalah, atau bisa aku bilang di sini adalah pujian buat kamu. Dia sering memuji betapa kamu itu tipe orang yang bisa mendamaikan hatinya. Kamu tipe orang yang kalau memutuskan sesuatu nggak langsung jeder, tapi dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu matang-matang, enaknya gimana, bagusnya gimana, positifnya apa, negatifnya apa, kayak gitu. Dan ini bisa dalam hal apapun, keputusan besar seperti kuliah, pekerjaan, apapun yang besar-besar, atau mungkin keputusan kecil-kecil seperti misalnya beli coklat yang mana, beli lipstick yang mana, beli baju yang mana, kayak gitu. Tipe yang sangat mempertimbangkan suatu hal. Dan temperance ini juga bisa mengenai harmoni. Kehadiran kamu itu bisa menjadi sebuah harmoni buat dia yang bisa menyeimbangkan hidupnya dia. Jadi bisa aku bilang ini adalah sebuah pujian dari dia. Kalau dia lagi ngobrol sama teman atau keluarganya, dia sering memuji kamu untuk hal-hal yang seperti ini. Dan Temperance ini juga seringnya sih orangnya sabar, kayak gitu, bijak juga. Dan karena dia gandengan dengan The Hermit ini adalah kartu yang paling dalam pemikirannya, paling bijak, rasional juga. Terkadang dia butuh waktu yang lebih lama dibanding teman-temannya untuk memutuskan sesuatu, memikirkan sesuatu, berdamai dengan hatinya. Tapi yang pasti The Hermit ini orangnya bijak. Makanya dia sering kali atau selalu digambarkan sebagai orang tua. Orang tua di sini biasanya kan lebih bijak, pengalaman hidupnya banyak. Kalau ngomong nggak langsung ceplos-ceplos yang nyakitin hati, tapi ya dipikirkan dulu baru ngomong, kayak gitu. Itu sih. Jadi ya, dua kartu ini pemikir tapi juga nggak langsung ceplos, pakai hati juga. Memikirkan nggak hanya pakai kepala, pakai hati juga. Lalu Five of Swords, somehow dia merasa atau dia sering curhatnya mengenai kamu masih sering memakai ego juga. Ketika kamu udah punya mau, dia punya mau, kadang kamu susah mengalah. Kadang susah mengalah untuk apa, sesuatu yang kamu anggap itu benar, sesuatu yang berhubungan dengan idealisnya kamu. Kalau kamu udah kekeh, udah yakin dengan sesuatu, udah ya udah, itu nggak bisa dibantah, kayak gitu kadang. Dan terkadang juga yang sering dia curhatkan adalah kamu sering merasa apa ya, hubungan ini baik-baik aja, hubungan ini berjalan seperti yang kamu mau, tapi kamu kadang
tidak atau jarang mendengarkan apa keluhannya dia kayak gitu loh. Jadi kadang dia ngerasa kehadiran kamu itu ada tapi nggak bener-bener hadir buat dia, ada tapi seperti nggak ada kayak gitu loh. Jadi kalau di sini sih biasanya tentang komunikasi, juga harus menurunkan ego kayak gitulah, karena yang namanya hubungan pasti ya di satu waktu ada pihak yang harus ngalah, di satu waktu ada pihak yang harus kekeh. Jadi di sini kamu jangan idealis kekeh gitu aja, tetap terus menginginkan apa yang kamu mau, tapi juga kadang kamu harus mengalah mendengarkan dia maunya apa kayak gitu sih kartu Five of Swords ini. Jadi lebih seringnya kartu ini bercerita mengenai seseorang yang merasa dirinya memenangkan sesuatu, berhasil mendapatkan sesuatu yang dia impikan, tapi sebenarnya dia kalah karena di balik kemenangannya itu ada orang-orang yang terluka kayak gitu. Jadi kamu hati-hati, sering-seringlah ngobrol ke dia mengenai keluhan dia atau apapun. Jangan sampai dia sering merasa terluka malah curhatnya ke orang lain bukan ke kamu, karena kamunya jarang mau mendengarkan dia kayak gitu. Lalu di sini Page of Swords, sesuatu tentang kamu yang kadang kamu tuh suka sisi investigasinya berjalan terlalu berlebihan, dan kadang ngerasa kepingin tahunya kamu ini membuat dia kurang nyaman kayak gitu loh. Tapi ya aku pikir ya karena kebanyakan dari teman-teman yang memilih file pertama ini aku lihat sepertinya masih muda, masih usia menuju dewasa lah. Jadi ya kadang ngerasa kepo itu membuat kamu, masa sih begitu, aku pingin tahu deh ini, atau aku pingin tahu deh keluarga kamu bla bla bla, yang kadang dia merasa kurang nyaman dengan itu. Jadi ya ingin tahu boleh, tapi ya lihat-lihatlah situasi, karena sepertinya dia sering curhat mengenai ini tentang kamu ke teman-teman atau keluarganya. Dan juga ini bisa juga mengenai kamu yang sering gosipin orang kayak gitulah, yang sering menceritakan sesuatu tentang orang lain, yang mana pasangan kamu ini kurang nyaman kayak gitu. Tapi selebih dari itu, Page of Swords ini bisa aku katakan juga ya seseorang yang selalu ingin memenangkan sesuatu, selalu ingin meraih sesuatu yang sudah dia inginkan. Itu positifnya. Cuman negatifnya itu kadang dia suka ingin tahunya berlebih. Sisi investigasinya itu kadang melebihi polisi atau wartawan kayak gitu, ketika dia bener-bener ingin tahu sesuatu. Dan ya kadang dia, pasangan kamu ini suka terbengong-bengong atau terkesima dengan kemampuan kamu menemukan sesuatu di sosial media, atau mungkin kamu bisa mengungkapkan identitas seseorang hanya melalui internet kayak gitulah. Jadi karena sebesar itu energi investigasinya kamu. Lalu di sini juga ada The Emperor ya, The Hermit, dan The Emperor ini paling sering digambarkan sebagai orang tua yang kalau dia ini pemikir, kalau dia ini orang yang energinya tuh Aries yang pekerja keras. Kalau udah punya mau, ambisius banget. Dan selain itu dia bisa bertanggung jawab dengan keputusan dia, apapun itu keputusannya. Dia bisa sangat memperhatikan orang lain, bahkan melebihi dirinya gitu. Sepeduli itu dia dengan orang lain. Dia merasa bertanggung jawab akan sesuatu. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu, dia akan bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah dia putuskan kayak gitu. Dan ketika The Emperor ini dia punya kuasa, merasa dirinya punya kuasa untuk sesuatu, maka sisi lainnya adalah dia suka mengontrol gitu loh. Kalau dia udah punya mau, sisi keras kepalanya akan muncul. Makanya di sini ketika yang muncul juga Five of Swords, hati-hati dengan kekerasan kepala kamu untuk sesuatu yang kadang nggak kamu pertimbangkan, itu bisa melukai hati pasangan kamu kayak gitu. Lalu aku akan lihat juga di sini kartu lainnya, oracle-nya. Langsung aja ya. Peacock. Ini aku taruh di sini deh. Awakening, Peacock, Sea Turtle, dan Raven. Lalu sekalian aja Express Love Through Gift dan Take a Chance of Love. Kalau dari sebaran oracle-nya ya di sini
hadirnya kamu di hidupnya dia, seperti aku bilang tadi, seperti sebuah kesadaran. Dia menyadari akan sesuatu, dia menyadari betapa kamu dibalik hal-hal yang sepertinya dia rasa kamu tuh cukup egois dan sebagainya, tapi dia melihat kamu sebagai orang yang bijak juga, yang bisa healing juga, yang bisa mendamaikan hatinya. Sehingga di sini bisa aku katakan lebih banyak pujiannya sih buat kamu dibanding curhat-curhat nggak enaknya. Lebih banyak pujian yang dia berikan ke kamu, yang dia berikan tentang kamu di depan teman atau keluarganya dia. Di sini dia juga memuji kamu dari hal-hal yang sepertinya kamu orang yang sangat percaya diri. Seperti apapun tampilan fisik kamu percaya diri dengan diri kamu. Kamu yakin dengan kemampuan kamu bisa mengerjakan ini dan itu, dan kamu punya keyakinan akan masa depan kamu akan baik-baik aja karena kamu ngerasa mampu. Kamu sepercaya diri itu, dan itu bagus. Makanya di sini aku gak heran keluarnya Emperor, karena untuk menjadi seorang kaisar itu percaya diri itu nomor satu kayak gitu. Gimana dia bisa memimpin orang lain kalau dianya nggak percaya bahwa dirinya bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, itu pujian dia buat kamu. Lalu si turtle di sini juga seperti aku bilang tadi ya, bagaimana kemampuan kamu untuk memutuskan sesuatu. Untuk memutuskan sesuatu, baik sesuatu yang besar atau sesuatu yang kecil. Di sini seperti aku bilang tadi, kamu nggak hanya mengambil keputusan sesaat yang nanti kamu sesali, tapi bener-bener kamu pertimbangkan dalam-dalam. Apa manfaatnya, apa buruknya, apa baiknya, kayak gitu. Jadi ketika mengambil keputusan, mungkin kamu terlihat lemot banget sih, memutuskan mau beli lipstik aja lama, tapi ya itu bagian dari positifnya kamu, karena kamu nggak mau terburu-buru yang pada akhirnya menyesal, kayak gitu. Lalu di sini Raven tentang kebijaksanaan ya, ini bisa buat laki-laki atau perempuan, dan ini sih lebih kepada sebuah perubahan sebetulnya, yang mana kehadiran kamu itu membawa banyak perubahan di hidup dia ini, pasangan kamu ini. Dan di sini lebih kepada dari yang tadinya gelap menjadi terang, menjadi lebih terbuka kayak gitu loh. Karena di sini kan ada awakening yang memang kehadiran kamu tuh memberikan banyak energi positif di hidupnya dia. Ya meskipun yang namanya manusia pasti ada negatifnya yaitu tadi, tapi dia lebih bisa melihat kamu dari banyaknya positif tentang kamu yang juga memberikan dampak positif di hidupnya dia, kayak gitu, tentang perubahan. Lalu di sini express love through gift, kamu orang yang nggak perhitungan ya, nggak pelit, loyal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu ini nggak hanya berupa hadiah, materi yang kelihatan barang, enggak, tapi juga kadang kamu ngasih waktu kamu untuk mendengarkan cerita orang lain, ceritanya pasangan kamu, curhatnya pasangan kamu, kayak gitu. Dan memberikan tenaga juga buat orang lain. Mungkin di sini kamu tipe orang yang sering memberikan bantuan, sumbangan, aksi sosial, kayak gitulah, yang mana ini juga pujian dia buat kamu. Dia sering memuji kamu betapa loyal kamu, betapa baik hatinya kamu ke orang lain, bahkan orang yang gak kamu kenal sekalipun. That's why the Emperor, kamu banget kayak gitu. Dan di sini ya lebih banyak pujiannya sih, curhatannya sedikit, lebih banyak pujiannya buat kamu. Karena di sini dia bersama dengan kamu merasa bahwa dia menjalani hubungan ini dengan kamu dengan banyak kebahagiaan. Senaik turun apapun ombak yang menghantam perahu kamu dan dia lebih sering melihat pelangi di hubungan kamu dan dia. Kebahagiaan, pencapaian, pendewasaan juga, kayak gitu. Makanya di sini ya, nggak heran kamu memilih kartu penanda awakening yang menandakan sebuah kesadaran, perubahan menuju sesuatu yang lebih baik lagi, kayak gitu sih intinya. Jadi kamu seperti terbangun dengan hadirnya dia. Itu sih yang bisa kulihat mengenai curhatan dia tentang kamu, tapi lebih banyak pujiannya yang kulihat di sini. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, itu yang bisa kulihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Apa yang sering dia curhatin tentang kamu di depan teman dan keluarganya? Kalau dari kartu penandanya di sini Pillar of the Light, kamu menjadi cahayanya dia, yang membuat dia lebih bergembira, lebih ngerasa berenergi, lebih merasa diberkahi banyak cahaya. Tapi kita akan lihat ini nanti. Kita akan masuk dulu ke tarotnya. Akan aku jelaskan ini juga nanti. Page of Cups, The Star, Air of Cups,
Queen of Cups, dan The Death. Aku nggak baca terbalik ya. Oke. Kalau di sini yang bisa kulihat, dibanding curhatan yang nggak enak tentang kamu, dia lebih sering memuji kamu. That's why Pillar of Light. Memang kamu orang yang diberkahi cahaya dan kamu membuat hidup kamu memang bercahaya kayak gitu. Di sini akan aku jelaskan ya. Kamu tipe orang yang bisa membuat orang lain nyaman bersama dengan kamu. Mungkin di sini kamu bukan tipe orang yang langsung bisa deket dengan orang lain, tapi ketika udah deket, kamu bisa memberikan banyak hal. Waktu kamu untuk mendengarkan curhat dia, kamu memberikan tenaga buat bantuin dia, bahkan juga secara materi kamu, kalau ada materinya kamu akan bersedia membantu dia kayak gitu. Dan gak hanya ke dia tapi juga ke orang lain yang emang deket sama kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu kayak gitu. Page of Cups ini walaupun secara usia mungkin dia masih muda, mungkin di sini kamunya juga masih muda, tapi bisa memberikan rasa nyaman yang dimana ketika kamu hadir ke suatu tempat itu baru terasa enak, seneng gitu ketika kamu ada. Jadi kehadiran kamu nih sering ditunggu-tunggu, sering dinantikan kayak gitu. Dan Cups itu juga mengenai perasaan ya. Jadi betapa kamu bisa memberikan rasa yang nyaman buat banyak orang. Dan di sini titik poinnya adalah ketika kamu bisa memberikan rasa nyaman ke orang lain, berarti kamu juga nyaman ke diri kamu. Jadi bisa aku katakan di sini Page of Cups ini ya walaupun kadang suka mengeluh tentang aduh lagi jerawatan, aduh kulitku berminyak dan sebagainya, tapi sebenarnya dia overall puas dengan dirinya, bangga dengan dirinya, percaya diri dengan dirinya. Makanya dia bisa membuat orang lain nyaman karena dia udah nyaman dengan dirinya. Kayak gitu. Walaupun mungkin beberapa kehidupan, maksudnya di sini background teman-teman yang membeli file pertama ini mungkin macam-macamnya, ada yang mungkin dari keluarga berada, menengah atau mungkin kurang berada, tapi segala situasi itu nggak membuat kalian merasa minder atau rendah diri. Makanya itu kalian nyaman dengan hidup kamu. Lalu The Star, di sini The Star, sebuah harapan. Jadi kehadiran kamu bagi dia adalah seperti sebuah harapan. Kamu menjadi sumber motivasinya dia untuk lebih maju lagi. Dan di sini kamu juga bisa menjadi sebuah pengharapan di mana ketika menemukan jalan buntu antara kamu dan dia, mungkin di sini kamu dan dia ada di posisi yang sepertinya hubungan ini nggak ada harapan, tapi kamu bisa meyakinkan dia bahwa yuk kita coba, yuk kita lakukan. Dan ini nggak hanya mengenai hubungan kamu, tapi juga hal-hal lain. Mungkin di sini kamu pernah membantu pasangan kamu ini yang dia lagi down, dia lagi putus asa sama hidupnya. Nah di sini kamu hadir untuk memberikan pengharapan, atau kamu bisa ngasih lah sedikit banyak, nggak kayak gitu. Kita bisa kok menemukan jalannya, kita bisa kok kalau misalnya ide A ini gagal, masih ada ide B, C, D, E dan sebagainya. Kamu sepositif itu, kamu seoptimis itu. Itu makanya Pillar of Light sekali lagi. Lalu di sini Queen of Cups, aku masuk ke sini dulu. Bisa memberikan rasa nyaman memang ya. Kamu di sini Page tapi juga dapatnya Queen. Jadi energi divine femininnya kenceng sih. Kamu laki-laki atau perempuan di sini bisa memberikan rasa nyaman yang hangat. Kalau ngasih rasa sayang itu sehangat itu, setulus itu. Kayak gitu, seperti seorang ibu lah yang selalu melindungi anaknya, memperhatikan, ngasih kehangatan, perlindungan, dan somehow cerewet tentang udah makan belum, kalau mandi jangan malam-malam, kalau pulang malam pakai jaket dan sebagainya. Bentuk cerewet itu bentuk perhatian kamu, seperhatian itu kamu ke dia. Makanya secerewet apapun itu dia sering kangen dengan cerewetnya kamu kayak gitu. Jadi sekali waktu mungkin dia curhat betapa kamu tuh rempong banget, cerewet banget perkara ini dan itu, tapi sebenarnya itu menjadi satu hal yang sering dia kangenin dari kamu karena itu bentuk perhatian kamu. Dan di satu sisi di sini keluar kartu Air of Cups yang menandakan bahwa kamu tipe yang ini ya, tidak menyimpan sesuatu berlama-lama. Kamu tipe yang dibanding teman-teman kamu tipe yang lebih cepat move on dari sesuatu. Move on di sini nggak hanya mengenai kamu putus terus move on ketemu yang baru, nggak hanya tentang itu, tapi juga move on dari misalnya kamu gagal di tes masuk perguruan tinggi atau tes di kantor mana. Kamu nggak berlama-lama sedih-sedih sih. Memang kadang ada orang yang harus bersedih ketika mengalami kegagalan, tapi nggak lama-lama.
setelah kamu mungkin nangis, curhat, haha aku gagal, bla 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 dan sebagainya, kamu ya udah sekian minggu kemudian kamu optimis lagi, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Sekarang ada harapan untuk yang lainnya kayak gitu. Begitu juga ketika kamu putus cinta atau mungkin ditolak, kamunya ya sedih iya, kecewa iya, nangis mungkin iya, tapi ya udah, habis itu kamu ya sudah move on untuk ya sudah menjadikan pelajaran itu yang dulu nggak perlu ditangisi, nggak perlu drama-drama, ya udah maju, karena hidup kan buat maju bukan buat mundur kayak gitu. That's why keluarnya death di sini, dan kartu death ini nggak selalu sesuatu yang menakutkan ya. Aku lebih melihat kartu death ini sebagai bentuk transformasi, sesuatu yang kamu cepat mengubur hal-hal yang menurut kamu nggak baik. Kalau misalnya kamu ketemu orang, kenal, disakiti, ya mungkin kamu mewek, nangis, kecewa, sedih, terluka, tapi habis itu ya udah, kamu cepat move on gitu loh, cepat menguburkan yang nggak enak ini, ya udah belajar dari itu, nggak mau bodoh lagi ketemu orang yang nggak enak itu, belajar kayak gitu. Jadi bukan tipe orang yang gampang menyimpan dendam sepertinya, tipe yang legowo, yang mengikhlaskan hidup kamu, ya sudah. Setiap orang, maksudnya gini, ketika ada orang yang datang, dia nggak datang seringnya ngasih bahagia, tapi kadang ada orang yang didatangkan buat ngasih luka. Nah, ketika yang datang ini ngasih luka, kamu nggak mau lama-lama menangisi luka kamu, ya udah, ketika lukanya sembuh ya udah kayak gitu. Walaupun masih ada bekasnya, tapi ya udah, hidup terus berjalan, kamu nggak bisa selamanya menangisi luka kan, kayak gitu. Jadi itu sih pujiannya buat kamu. That's why pillar of light, sekali lagi, banyak cahaya di hidup kamu, yang mana emang kamu jadi sumber cahaya di sini. Ya mungkin nggak selalu setiap hari kamu positif, bahagia, happy, menyebar cahaya. Sekali waktu kamu kadang ya down, sedih, terluka, tapi lebih banyak vibrasi positifnya, cahayanya kayak gitu. Makanya dia happy sama kamu, sering banyak pujiannya buat kamu. Lalu kartu lainnya aku turunin dulu ini ya, di sini aja. Dolphin, eagle, burung elang, lumba-lumba, yang ini ikan paus. Banyak air di sini ya. Air itu lebih ke cups, perasaan. Look to your inner strength. Oh, forgiveness. Oh ya, pantesan konfirmasi ini. Oke. Kalau di sini bisa kulihat buat teman-teman ya. Seperti aku bilang tadi sih, kartu ini sih sudah sangat menjelaskan kenapa dia keluar sebagai penanda, karena emang kamu dipenuhi cahaya hidupnya, yang mana kamu di sini nggak hanya hidup untuk penuh dengan drama, penuh dengan penyesalan, tapi ya udah, hidup harus dinikmati, dibuat bersenang-senang, nggak perlu menangisi yang lalu-lalu, tapi belajar dari yang lalu untuk bekal ke depannya gitu. Jadi ya se-happy itu anaknya. Walaupun nggak setiap hari juga, namanya manusia pasti pernah down, tapi lebih banyak ngasih vibrasi positif ke diri sendiri dan orang lain. Lalu dolphin di sini mengenai healing ya. Jadi memang energi healingnya kamu besar, apalagi dia gandengan dengan eagle di sini. Healing. Jadi sangat mungkin pasangan kamu ini sangat nyaman dengan kamu, karena kamu tipe yang bisa ngasih waktu buat diem dulu, berhenti dari kesibukan kamu buat mendengarkan dia. Dia lagi butuh kamu ada buat dia mendengarkan, atau kamu ada buat ya sekedar menghibur dia dengan nemenin dia jalan-jalan atau nemenin dia kulineran kayak gitu. Kayak gitu sih. Makanya di sini Page of Cups juga, yang mana dia emang pendengar yang baik, teman yang baik, teman curhat yang baik juga. Lalu di sini ada eagle ya. Ya mungkin di sini sebagian dari teman-teman banyak yang secara nggak langsung membantu proses penyembuhan, atau ya penyembuhan trauma mungkin pasangannya dengan orang tua, biasanya tentang keluarganya. Jadi ya gitu sih yang bisa kulihat. Makanya di sini dia lebih banyak muji, seperti aku bilang tadi, lebih banyak pujian yang dia berikan ke kamu kalau dia lagi ngobrolin kamu di depan teman dan keluarganya kayak gitu. Jadi ya, selain mendengarkan, kamu emang bisa ini ya, secara nggak langsung, secara nggak sadar, bisa kukatakan kamu punya energi healer ya, sebagai seorang penyembuh. Walaupun mungkin kamu di sini bukan dokter, bukan perawat, bukan terapis, tapi secara nggak langsung aja dengan kamu mendengarkan orang lain curhat, terus kamu ngasih advice, ngasih pendapat atau saran gitu, itu kadang menjadi sebuah obat ya, yang bisa mengobati orang yang lagi curhat ke kamu secara nggak langsung kayak gitu.
Lalu di sini tentang memaafkan ya, kebaikan hati, kemampuan kamu untuk memaafkan. Tipe yang nggak gampang nyimpan dendam, seperti yang aku bilang tadi, gampang move on orangnya, nggak gampang berdrama-drama dengan sesuatu di hidup kamu. Kalau udah kelar ya udah maafin. Dan di sini juga keluarnya forgiveness, jadi besar banget energi memaafkan dari kamu, memaafkan orang lain. Jadi sesakit apapun yang kamu rasa, ketika sakit itu datang ya kamu nangis, terluka sebagainya, tapi setelah itu ya udah kamu dengan gampang hatinya lebih gampang membebaskan hati kamu dari beban untuk mendendam. Ketika kamu punya kemampuan untuk melepas dendam di hati kamu, ya hidup kamu ringan. Makanya di sini kamu dipenuhi cahaya, karena di hati kamu hampir nggak ada tuh yang namanya dendam, marah, kecewa ke orang lain. Begitu kelar ya udah kelar masalahnya, ya udah ngapain dendam kayak gitu, ngapain numpuk dendam, bikin sakit aja, makin narik energi yang negatif kayak gitu. Makanya di sini cahaya kamu luar biasa kayak gitu. Lalu di sini mengenai kekuatan di dalam diri kamu ya. Ya meskipun masih muda, tampaknya childish, kekanakan, tapi sekuat itu kamu menghadapi hidup kamu, menghadapi pasangan kamu, menghadapi hubungan kamu dan dia, dan segala rupa, nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga hal-hal di luar itu, pekerjaan kamu, kehidupan kamu, dan hal-hal mungkin yang berhubungan dengan keluarga kamu, pencapaian kamu di hidup kamu kayak gitu. Dan ya itu sih pujian dia, lebih sering mujinya betapa kuatnya kamu, betapa kamu gampang memaafkan orang lain, betapa kamu membantu dia untuk bertransformasi di hidupnya dia, dan betapa kamu memberi banyak cahaya di hidupnya dia kayak gitu. Jadi lebih banyak pujian ketimbang curhat nggak enaknya kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih curhatan dia tentang kamu di depan teman dan keluarganya? Kalau dari kartu penandanya ini mengenai Star Mother ya, ibunya para bintang. Bagaimana kamu bisa menjadi ibu bagi diri kamu sendiri? Ya, kita lihat. Sepertinya sih kamu tipe yang penyayang ya, keibuan, entah kamu laki-laki atau perempuan, tapi divine femininya kenceng. Tapi kita lihat nanti, apa maksud kartu penanda ini, aku akan bahas ini dulu. Four of Pentacles, Seven of Cups, Five of Cups, Nine of Swords, The Hangman. Jadi gini, buat teman-teman yang memilih file ketiga, di sini yang bisa aku lihat, sepertinya banyak dari teman-teman yang di sini tipenya suka memendam ya, memendam sesuatu, memendam rasa. Entah di sini kamu memendam emosi kamu terhadap pasangan kamu, mungkin di sini kamu lagi marah sama dia, kamu pendam. Kamu lagi bete sama dia, kamu pendam. Bahkan mungkin kamu lagi bahagia banget, tiba-tiba kamu pendam kayak gitu. Jadi di sini dia merasa, pasangan kamu ini merasa banyak hal yang kamu simpan sendiri, banyak hal yang nggak kamu ceritakan ke dia, banyak hal yang sebenarnya dia ini pingin ada buat kamu. Ketika kamu lagi sedih terhadap sesuatu atau kamu lagi ada masalah, dia tuh sebenarnya pingin ngebantu kamu, tapi kamunya memutuskan untuk udahlah aku simpan sendiri aja, aku nggak mau membuat orang lain khawatir tentang apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Akhirnya kamu pendam terus itu yang nggak enak, atau bahkan yang enak-enaknya kamu pendam sendiri kayak gitu. Itu yang sering dia curhatin tentang kamu. Lalu di sini sebetulnya dia melihat kamu sebagai orang yang punya banyak impian di hidupnya ya, punya impian, pingin ini, pingin itu, pingin kerja di sini, nanti pingin punya rumah someday, pingin keamanan, pingin ya misalnya keamanan finansial, pingin punya asuransi dan sebagainya lah, banyak harapan kamu, pingin traveling lah dan sebagainya. Dan dia happy dengan itu, dia melihat bahwa segala energi positif kamu yang pingin ini dan itu, segala ambisi kamu itu sesuatu yang menjadi pesonanya kamu, sesuatu yang menurut dia kamu luar biasa. Kamu pun memperjuangkan ini, apapun yang kamu inginkan. Cuma di sini yang bisa aku lihat adalah lebih banyaknya dia masih belum mengenal kamu seutuhnya, masih belum mengerti maunya kamu apa, masih sering bertanya-tanya atau menebak-nebak sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kamu, apa sih sebenarnya yang ada di hati kamu kayak gitu. Karena di sini kadang dia mempertanyakan sebenarnya kamu ini cinta nggak sih sama aku kayak gitu loh.
karena kamunya sering mendem, dan mungkin di sini kamu tipe yang jarang bisa mengekspresikan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu ke dia kayak gitu. Dan kalau Five of Cup lebih kepada susah ini ya, ada hal-hal yang sering kamu tangisi, ada hal-hal yang ketika kamu kecewa dengan sesuatu, ini sering membuat beban pikiran kamu. Ketika kamu terluka oleh seseorang, kamu lebih sering menyimpan itu, terus pada akhirnya lama-lama jadi dendam, jadi sesuatu yang negatif buat kamu. Makanya di sini Nine of Swords, banyaknya pikiran kamu ini, dan udah banyak mikir, sering kamu pendam, sering susah move on, susah melupakan. Makanya di sini ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa jadi gak produktif, kepikiran terus, gak enak tidur dan sebagainya kayak gitu. Karena di sini sebenarnya pasangan kamu ini pingin banget nolong kamu, pingin banget hadir buat kamu, pingin banget mendengarkan cerita-cerita kamu, gimana perasaan kamu hari ini, gimana pendapat kamu mengenai berita ini, gimana kabar pekerjaan kamu, kuliah kamu, keluarga kamu, kayak gitu loh. Dia tuh pingin tahu sebetulnya, dan dia lebih berharap kamu itu bisa membawa pasangan kamu ini untuk hadir di hidup kamu gitu loh. Jadi di sini dia ngerasa kayak kita ini pasangan, tapi kok kayaknya kamu hidup di dunia kamu sendiri kayak gitu. Sebetulnya yang aku lihat di sini dari sisi kamu ya, kamu melakukan semua ini, kamu memendam semua rasa ini karena kamu nggak kepingin orang lain itu atau pasangan kamu ini khawatir sama kamu. Kamu nggak kepingin dia ini kepikiran dengan ikut stres dengan masalah-masalah kamu, ikut memikirkan susahnya konflik yang kamu hadapi, nggak kepingin pasangan kamu tahu mengenai emosi negatif kamu. Makanya di sini kamu yang banyak berkorban, jadinya banyak berkorbannya di sini, tapi jadi efek samping yang nggak enak buat kamu, karena kamu jadinya sering pusing, migrain, susah tidur kayak gitu, karena semuanya kamu pendem sendiri gitu loh, nggak kamu bagi-bagi. Sebenarnya dari apa yang kamu pikirkan atau dari yang kamu rasa, dengan kamu berharap bahwa dengan kamu memendam ini semua akan baik-baik aja, ya pada akhirnya nggak baik-baik aja, karena dia sering merasa kok sepertinya aku nih nggak hadir buat kamu gitu loh, kok sepertinya aku nih jadi pacar seseorang yang dia hidup untuk dirinya sendiri kayak gitu. Walaupun niat kamu baik supaya dia nggak sering kepikiran tentang kamu, nggak sering ikut terlibat pada kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, tapi dianya kayak ya terus aku gunanya apa buat kamu kayak gitu loh. Dan di sini keluarnya Star Mother, jadi pingin semuanya tuh dilakukan sendiri, padahal kamu di sini punya potensi untuk menjadi sosok yang penyayang, penyabar, ngasih rasa aman, nyaman, damai kayak gitu. Jadi itu impian kamu pingin jadi sosok yang melindungi, yang membuat pasangan kamu ini aman, nyaman, hatinya damai, tapi hati kamu sendiri nggak damai kayak gitu. Jadi ketika niat yang baik ini ada, muncul di pikiran kamu, niat baik ini baik ya, membuat orang lain nyaman dengan kamu itu kan baik. Cuma di sini PR buat kamu adalah kamu juga harus membuat nyaman diri kamu dulu, karena dengan kamu menahan-nahan begini sengaja nggak seterbuka itu ke dia, dianya juga nggak nyaman, ngerasa lah pasti kayak gitu. Dan aku pengen lihat di sini kartu oracle-nya bilang apa. Aku turunin Star Mother di sini, squirrel, tupai ya bahasa Indonesianya, kodok, frog, oke, deer, oke, konfirmasi ask for help, dan the heart of the matter. Kalau yang di sini yang bisa kulihat ya, niat kamu tulus sebetulnya, niat kamu tulus. Dari hal-hal yang sering dia curhatin mengenai ketidakterbukaannya kamu ini, ada hal-hal yang dia puji juga tentang kamu. Betapa kamu bisa menjadi sosok, di sini bisa laki-laki atau perempuannya, tapi di sini lebih ke divine, feminine kalau yang keluar seperti ini. Jadi sosok kamu yang ingin melindungi dia, ingin menjaga dia, seperti sosok ibu yang melindungi anaknya, supaya kamu nyaman, damai, nggak kepikiran mengenai sulitnya hidup, mengenai mumetnya hidup dan sebagainya yang nggak enak. Makanya di sini lebih banyak kamu yang memendam. Sebetulnya gini ya, kalau memang kamu berharapnya menjadi sosok yang lembut, yang melindungi, ya kamunya harus
bisa juga sharing. Kadang kalau misalnya ini aku kasih sudut pandang anak-anak, kadang anak-anak itu juga harus tahu ketika orang tuanya sedih, terluka, kecewa, supaya dia juga belajar, oh kalau kondisinya kayak gini mama papa aku kecewa ya, terluka ya, marah ya gitu. Jadi pasangan kamu pun juga harus ngerti ketika kamu marah, ketika kamu kecewa, ketika kamu bete. Tapi tentunya kalau kamu berharap tapi nanti dia jadinya kepikiran, ya kamu redakan dulu emosi kamu yang negatif-negatif ini. Ketika kepala kamu udah dingin baru kamu obrolin, sebenarnya aku tuh kecewa sama kamu kemarin gara-gara ini, kayak gitu. Dia wajib tahu loh, dia berhak tahu. Karena ketika hubungan ini sering kamu pendam-pendam, khawatirnya ini akan berdampak buruk ke hubungan kamu. Karena itu seperti aku sering bilang, seperti bom waktu. Emosi yang terus dipendam itu kayak bom waktu, yang efeknya bisa buruk. Dua hal: pertama, ngerusak kamu jadi kepikiran terus kan, gak enak tidur, gak enak makan, bahkan juga berefek ke kesehatan fisik kamu, sering pusing, migrain mah kayak gitu, karena mendem seringnya kayak gitu. Yang kedua, ketika bom waktu ini somehow meledak, ini bisa emosi kamu tuh yang kamu pendam itu meledak dar, dan itu bisa berefek ke hubungan kamu, kamunya jadi toksik ke diri kamu, ke pasangan kamu, ke orang-orang yang bahkan nggak ngerti mengenai terjadi apa di hubungan kamu, ikut kena efek ledakannya kayak gitu. Makanya di sini coba disalurkan energi kamu dengan cara yang tentunya baik ya. Ketika emosi kamu udah mereda, kamu obrolin marahnya kenapa, kecewanya kenapa, betenya kenapa. Atau di sini kamu juga mulai terbuka, kamu ada masalah apa di kantor, ada apa dengan keluarga kamu, kayak gitu. Cerita aja. Karena di sini aku lihat pasangan kamu tuh sangat pingin membantu kamu sebetulnya, sangat ingin hadir buat kamu kayak gitu loh. Dia menunggu-nunggu kapan nih kamu minta bantuan ke aku tuh pingin bantuin kamu, tapi kamu nggak pernah cerita gimana aku bisa bantu, kayak gitu ya. Lalu di sini ada squirrel ya, jadi beyond caretaker, jadi kemampuan kamu untuk melindungi dan sebagainya itu kuat banget. Itu menjadi satu hal yang dia suka, sesuatu yang sering dia puji tentang kamu. Bagaimana kamu melindungi sesuatu yang kamu anggap penting, bagaimana kamu melindungi pasangan kamu, sesuatu yang kamu anggap penting juga kan. Bagaimana kamu berharap dia ini terjaga dengan baik, kayak gitu kan. Cuma ya itu tadi, sebelum kamu bisa menjaga orang lain, kamu harus bisa menjaga diri kamu dulu, terutama emosi kamu, jangan kamu tumpuk-tumpuk terus. Lalu di sini kamu juga tipe orang yang positif ya, selalu melihat ke depan, selalu melompat ke depan, punya kekuatan untuk tidak berlama-lama hadir di masa lalu. Walaupun kadang kamu juga masih sering gak move on, tapi sebetulnya ketika pikiran kamu lagi beres, lagi clear, nah kamu tipe yang suka step up ke depan kayak gitu. Jadi di sini sih kalau memang kamu energi belum bisa move on atau susah move onnya besar, di sini sih sebenarnya sebagai saran ke kamu, hidup tuh melompat ke depan seperti kodok gitu loh. Kamu pernah nggak ngeliat kodok lompat ke belakang? Aku sih belum pernah ya, seumur-umur aku belum pernah ngeliat kodok lompat ke belakang, tapi dia lebih sering ke depan, lompat ke depan kayak gitu. Karena emang hidup tuh buat ke depan, bukan buat ke belakang. Jadi itu tadi, dan kamu punya power kok, buat kemampuan buat menjadi seekor kodok yang selalu lompat ke depan, berjalan ke depan kayak gitu, stepping into your power. Jadi kekuatan yang belum kamu lihat di dalam diri kamu, coba digali lagi. Itu sih yang bisa aku katakan, karena pasangan kamu nih melihat bahwa kamu tuh punya potensi yang besar untuk menjadi diri kamu seutuhnya yang lebih baik ke depannya, kayak gitu. Andai saja kamu bisa lebih terbuka lagi dan lebih melibatkan pasangan kamu untuk hadir di hidup kamu. Lalu mengenai trust, kepercayaan, di sini dia juga bisa melihat bahwa kamu sebagai orang yang bisa dia percaya, loyal, setia, kayak gitu. Jadi dia bisa sangat percaya dengan kamu. Meskipun mungkin di sini kamu dan dia LDR misalnya, atau mungkin kamu dan dia sering ditugaskan keluar kota, dia sangat percaya bahwa kamu bisa memegang janji kamu untuk komitmen kamu dan dia, untuk menjaga komitmen kamu dan dia, kayak gitu. Lalu di sini seperti yang aku katakan tadi, dia ini sebenarnya ingin hadir buat kamu, nolong kamu, dengan syarat kamunya mau cerita, kamunya mau ngomong tentang keresahan hati kamu, tentang emosi kamu, kayak gitu. Jadi dia nungguin kamu buat minta tolong. Dan di sini emang tipe yang ini ya, star mother dan melindungi memang. Jadi kamu
selalu merasa dan berharap pasangan kamu ini baik-baik aja hidupnya. Kamu awasi dari jauh, kamu lindungi dari dekat, kayak gitulah yang kamu di sini dia rasa juga sebagai satu hal yang menjadi positifnya kamu. Kemampuan kamu untuk melindungi, menyayangi, memberikan rasa hangat di hati kayak gitu. Jadi ya itu yang dia puji mengenai kamu ketika dia bersama dengan keluarga atau teman-temannya. Dan mengenai hal-hal yang itu tadi, ya itu menjadi sebuah saran buat kamu. Jadi lebih terbukalah ke dia, cerita, keluarkan segala emosi kamu di saat hati kamu udah dingin, karena dia pingin kamu ada untuk hidup dia, dan dia juga pingin hadir untuk menjadi orang yang bisa membantu kamu secara emosi kayak gitu, untuk lebih maju lagi ke depannya berdua di kecepatan yang sama. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye.